Kebanyakan orang berpikir time management itu sesempit bahwa namanya time management ya cuma ngatur waktu. Time management itu bukan sesimpel itu, oke? Time management juga yang efektif berarti apa? Lo harus tahu goalnya apa, kemudian lo harus benar-benar lihat apakah tugas-tugas yang lo punya, kegiatan yang lo lakuin, ini semua benar-benar menjadi hal-hal yang penting buat pencapaian tujuan lo gitu loh. Sering banget gue ngerasa bahwa orang pengen tujuannya apa? Dia merasa bahwa ini bisa dicapai dengan cara A, B, C. Terus kemudian ya udah supaya waktunya itu efektif, bagaimana dia bisa melakukan kerjaan A dengan lebih cepat, lebih efisien gitu ya. Nah masalahnya kadang-kadang gini, belum tentu A, B, C ini efektif untuk mencapai goalnya. Banyak orang berpikir gitu, wah supaya gue bisa ini, gue menghemat waktu, ya udah kerjakan ini secepat-cepatnya. Bagaimana gue mengerjakan ini bisa dengan lebih cepat, lebih efisien dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang suka masalah. Jadi pertama-tama ya dalam time management itu lo harus memastikan yang lo lakukan efektif dulu. Kalau udah dijamin efektif, baru lakukan sebisa mungkin itu untuk jadi efisien. Nah ini tuh penting. Ya beda antara efektif dan efisien. Efektif bahwa tujuannya bisa mencapai tujuan gitu. Efisien berarti lo bisa menghemat dalam sisi resources. Artinya apa? Waktunya bisa singkat, tenaganya bisa singkat. Nah kadang-kadang tuh orang mau, dia punya tujuan. Ada nih tujuannya apa gitu. Kemudian yang dilakuin kadang-kadang bukan yang mencapai tujuan, juga kontradiktif. Misalnya nih, misal lo mau menjadi cerdas, ya belajar supaya jadi cerdas. Oke, belajar jadi cerdas. Nah kadang-kadang tanpa sadar, ya kalau lo belum tahu nih, bisa aja ternyata caranya apa? Hafal, hafal buku, baca hafal, terus kemudian soal dihafal, rumus-rumus dihafal, merasa bahwa itu adalah belajar yang bikin cerdas. Salah ya. Kadang-kadang nih banyak yang bilang, aduh gue merasa nih SMA gue jadi bego deh, jadi dodol deh, apa deh gini. Kenapa merasa kayak gitu? Ya, kadang-kadang karena kalau lo punya kebiasaan belajar yang salah, yang ngafalin soal, ngafalin cara, ngafalin rumus, apa segala macam, itu bukan bikin cerdas, justru membuat lo makin dodol gitu. Maaf nih, tapi sejujurnya ya itu yang terjadi ya. Karena apa? Di dalam otak kita menghafal, ya hafalan itu merupakan kegiatan otak yang paling dangkal ya. Kalau ngafal kata-katanya, rumusnya apa segala macam itu dangkal. Gue ulang terus supaya lo sadar dan berubah ya. Nah jadi ini tuh hal yang dangkal. Kalau kegiatan ini dangkal, ya gimana lo mau cerdas? Padahal dalam perkembangan umur, ketika lo masih muda, masih kecil lah, bukan muda, itu otak itu emang cara kerjanya itu dia kayak sponge. Apa tuh sponge? Sponge nyerap apa ya, pokoknya semua memori kuat diserap semua sebanyak-banyaknya. Emang caranya hafalan. Tapi begitu umur lo udah mulai naik belasan ya, nanti puncak-puncaknya tuh sekitar umur 20-an, 21 sampai 25 ya. Ini beralih pelan-pelan dari yang sifatnya hafal murni, pelan-pelan mulai cara berpikir yang berhitung, kemudian abstraksi, kemudian berpikir yang menggunakan simbol-simbol dan sebagainya, terus sampai di sini akan ada kemampuan analisa gitu, untuk menganalisa secara menyeluruh, abstrak dan sebagainya gitu ya. Nah jadi cara belajar lo harus berubah. Jadi kalau gaya lo belajar SD diulang-ulang terus, ya nggak efektif untuk pelajaran SMP SMA, dan secara umur lo juga udah nggak memadai untuk melakukan hal itu lagi ya. Jadi bukan dodol tuh sebenarnya, tapi kemampuan untuk menyerap secara memori mentah-mentah gitu ya, itu memang berkurang karena umurnya emang udah gede nih, udah harus naik ke tingkat lebih tinggi, oke? Nah kalau gitu belajar yang gaya lama kita tinggalin, ubah caranya. Jadi kalau untuk mencapai tujuan ini, cari cara yang memang efektif. Berikutnya setelah efektif, baru lakukanlah dengan efisien. Jadi stepnya itu pertama, cari cara yang efektif, dalam arti apa? Benar, caranya benar. Kemudian mencapai tujuan, ini penting. Terus kemudian kualitas pencapaian tujuan juga penting ya, quality. Oke. Nah kalau udah emang efektif, baru lo berpikir untuk mengefisiensikan. Bagaimana gue bisa melakukan hal ini dengan lebih cepat? Karena dengan efisien, lo lakuin dikit tapi efektif, kalau gitu waktu lo akan sisa banyak kan?
Kalau gitu lo bisa melakukan lebih banyak hal lagi, sehingga lebih banyak hal yang bisa lo capai. Oke? Itu prinsip dasar berikutnya ya.